Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji siang ini satu hadis Rasulullah yang cukup populer. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahwasanya saya diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Maka dalam Islam setiap aktivitas apapun itu ada adabnya, ada akhlaknya, ada etikanya. Ngaji siang ini yaitu tentang adab atau etika bertamu. Karena kadang banyak di antara kita bertamu ke rumah orang, walaupun karena merasa udah besti asal masuk, sampai ke dapur-dapur, sampai ke buka-buka tudung saji. Karena merasa kan udah besti, udah apa kalau teman dekat apa namanya? Besti. Iya, langsung salam enggak, apa-apa enggak, langsung masuk. Apa ya begitu? Dalam Islam bertamu itu ada etikanya, ada adabnya atau akhlaknya. Saya kutipkan dari kitab Adab Al-Adab Fiddin tulisan Imam Al-Ghazali. Bagaimana selayaknya seseorang muslim ketika bertamu ke rumah orang lain. Apakah tadi itu langsung asal aja? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Memuliakan tamu itu termasuk bagian tanda dari keimanan seseorang. Tapi tamu yang bagaimana yang harus dimuliakan? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Siapa yang iman pada Allah, iman pada hari akhir, maka hormatilah tamu. Ini hadis ini ditujukan kepada tuan rumah. Lah, terus tamunya yang seperti apa yang harus dimuliakan itu? Yang pertama, seorang tamu sebagai seorang muslim ini adabul istidzan, adab untuk bertamu. Ini saya kutipkan dari tulisan Imam Al-Ghazali Adab Fiddin. Yang pertama, al-masyu bijanibil jidari ay al-bab. Kalau bisa, kalau mau masuk, mau ketuk pintu, jangan langsung melongok ngadep ke dalam. Assalamualaikum, tapi kita udah melongok pas pintunya. Jangan, karena bisa jadi mungkin, mohon maaf ya, mungkin ya orang yang kita tamui itu lagi nggak pengen kita tamui. Lah iya, kan ada kalanya kita itu nggak pengen terima tamu kan? Lah iya. Lah kok kita assalamualaikum udah pas depan pintu palang ngadep posono. Lah Imam Ghazali ngajarin kalau assalamualaikum itu misalnya tim pintunya di sini nih, kita assalamualaikumnya sebelah sini. Enggak ngadep langsung ke arah pintu, kecuali memang pintunya ditutup. Kalau pintunya kebuka, jangan langsung ngadep ke pintu. Gitu assalamualaikum, yang ke dalam, waduh, umpama barusan mandi cuman pakai. Lah iya ya. Lah iya. Itu baru pertama kali datang aja. Kata Imam Al-Ghazali, jangan langsung ngadep ke pintu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wala yuqabilul bab, dan tadi itu. Yang pertama, yang kedua, ketika baru datang melipir agak ke samping dan jangan madep ke pintu, kecuali kalau memang pintunya tertutup. Kemudian yang ketiga, ini yang mungkin nggak pernah kita kerjakan. At-tasbihu wat tahmidu qabla ad-daqqi. Kita baca tasbih, kita baca tahmid sebelum ketuk pintu. Kalau sekarang ya yo enggak panjang, cuman subhanallah walhamdulillah. Cuman itu kan. Sebelum kita ketuk pintu, kalau sekarang bel lah ya.
sebelum mencet bel, subhanallah walhamdulillah. Harapannya kita bertamu membawa berkah, orang yang kita tamui juga dapat berkah. Kayaknya yang ini mah belum kita amalin ya. Belum pernah, boro-boro. Iya, itu pun tadi matanya jangan langsung melongok madep ke pintu, mama belnya di sini, pintunya di sini, kita sebelah sini nih. Sebelum mencet bel, subhanallah alhamdulillah. Islam itu sampai segitunya loh, menghargai privasi tuan rumah. Kemudian selanjutnya wassalamu ba'dahu, setelah ngetok bel atau ngetok pintu ucapkan salam. Ngucap salamnya yang jelas. Ini kadang cuman Assalamualaikum. Lah iya, Assalamualaikum itu artinya apa? Kalau kita tahu yang kita tamui itu muslim, ucapkan salam. Assalamualaikum. Ini kadang cuman Waalaikum. Pak. Pak. Ada di rumah kakak, Pak. Ya Allah, yang jelas karena salam itu doa. Lah kalau yang kita tamui non muslim, ya wis ngikutin budayanya. Kalau sepada kayak mau selamat pagi, mau selamat siang. Kalau orang Jawa ya kula nuwun, kalau orang Sunda punten, kalau sampurasun bahasa Sunda. Ya wis pakai salam apalah. Cuman kalau assalamualaikum spesial khusus hanya untuk yang muslim. Kalau kita nggak tahu, mungkin ya ibu punya usaha apa namanya yang nganter-nganter ya. Ya pokoknya ibu punya usaha makanan tapi pokoknya delivery nganter lah. Ini yang pesan muslim apa bukan ya? Yes, pokoknya karena kita tinggal di Jakarta mayoritas muslim, kita berhusnudon prasangka baik dia orang Islam, ya ucapkan salam. Kecuali tinggal di Bali, tinggal di Flores, tinggal di Manado, tinggal di Papua. Karena di sono mayoritas non muslim, ya wis selamat pagi, apa siang, apa sore, ucapkan salam. Lah yang kita sebagai tuan rumah ya jawab salam. Kadang jawab salam ya milih-milih ya. Kalau salamnya lemes ya nggak dijawab. Nah, iya yang salamnya assalamualaikum. Kalau orang gang C, apa ini? Blok C. Orang blok C kalau ada salam gitu jawabnya gimana? Kalau orang Bojong sih jawabnya maaf, yang lain aja gitu. Orang sono, kalau orang sini apalagi yang ngucapin salam kita kenal banget. Assalamualaikum, Cek. Wah, Mang Dadang ini. Kreditan panci ini, Mang. Anak suruh maju. Tong sono depan tong bilang Mang Dadang, Mama enggak ada. Ya namanya bocah. Bocah kan, Mang, Mama enggak ada. Kata Mama sih enggak ada. Emang mamanya kemana? Loh, bocah yang TK itu kan belum bisa diajak kompromi bohong. Lemaknya ngindar tukang kredit panci, Mang Dadang bilang, Tong, bilang depan, bilang Mang Dadang, Mama enggak ada. Lah bocah kan, maaf Mang, kata Mama, mamanya enggak ada. Jujur, kan kata Mama ya, mamanya enggak ada. Emang Dadang nggak nanya, emang mamanya kemana? Ada tuh lagi main HP belakang. Ya Allah, jawab salam. Ini indahnya dalam Islam, ketika temu saling mendoakan, memberi salam dan menjawab salam. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya belum tentu. Menjawab salam belum tentu wajib.
Ini kalau ibu lagi jamaah, nih di sini Pak Ustadz lagi ngimamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu jawab nggak? Kenapa nggak jawab? Katanya wajib. Iya, jawab salam belum tentu wajib. Lah coba kalau ibu lagi jamaah nih, imamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah kok ibu waalaikumsalam? Batal sholatnya. Lah iya. Makanya jawab salam belum tentu wajib. Hukum Islam itu bukan hukum pasti loh. Sholat zuhur 4 rakaat bener gak? Belum tentu. Lah kalau lagi kosor, wah, ya kan? Puasa Ramadan wajib gak? Belum tentu. Lah kalau ibu haid? Lah iya, nggak wajib kan kalau haid, malah haram. Daging anjing haram nggak? Belum tentu juga. Itu makanya hukum fikih itu koma. Kalau hukum tauhid titik. Hukum tauhid itu Allah satu titik. Dah nggak ada pokoknya. Allah yo satu, mau diapa-apain tetap satu. Nabi Muhammad utusan Allah titik. Itu ilmu tauhid. Titik. Manusia pasti mati titik. Apa ada yang melungsungi? Tahu melungsungi? Ular yang ganti kulit itu. Kalau orang Jawa namanya melungsungi. Apa? Ada orang sini yang cita-cita melungsungi. Itu namanya hukum tauhid. Kalau hukum fikih itu yang wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Itu belum titik, koma. Sholat 5 waktu wajib nggak? Belum tentu. Ketika ibu haid apakah tetap wajib? Enggak, berarti koma. Sholat 5 waktu wajib, koma, kecuali yang haid, nifas. Jawab salam wajib, tapi belum tentu juga. Imam sholat, terus ada salam yang kita nggak pengen dengar jawabannya, yo ada. Ibu kalau ziarah ke kuburan bisa ngucap salam nggak? Biasa ngucap salam nggak ya? Salamnya gimana? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Terus wa ana insyaallahu bikum lahikun. Itu kalau tahu terjemahnya. Mungkin ibu nggak berani baca. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kalian wahai penduduk kuburan. Wa ana dan saya insya Allah dengan izin Allah bikum bersama kalian lahikun sebentar lagi nyusul. Berani udah? Berarti doanya dipotong, dikorupsi ya? Makanya itu nggak bisa. Nggak bisa kok, emang nggak mau ngapalin. Lah iya, itu doa kalau dibaca utuh itu kan artinya gitu. Salam sejahtera wahai ahli kubur, ya kan? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Wa ana dan saya. Kalau saya yo berani nggak berani kalau memang udah jatahnya yo. Wa ana dan saya insya Allah sebentar lagi. Sebentar laginya itu. Lahikun itu artinya gimana, Wak? Coba cari di kamus lahikun. Katanya diterusin. Loh itu salam, tapi kita nggak pengen denger jawabannya. Coba umpama ibu lagi ziarah ke makam saudara di Budi Dharma, udah sore-sore mendung gelap. Ibu ngucapin salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Terus ada yang jawab, waalaikumsalam. Putar balik ya. Itu salam tapi kita nggak pengen denger jawabannya. Iya betul. Maka ya nggak tentu menjawab salam, itu hukumnya wajib. Kalau yang ngucap salam non muslim juga sama, kita nggak wajib jawab. Tapi kalau mau jawab boleh dengan bahasa yang sedikit berbeda. Kita ini kan tetangga kanan kiri banyak ya temen apa yang non muslim. Apalagi kayak di rumah saya itu berderet hampir rata-rata bukan orang Islam. Kalau ketemu saya, ya ucapin salam, Waalaikumsalam Ustaz. Ya, saya jawab wa'alaika atau wa'alaikum, ya monggo. Tapi jangan dilanjutin.
wa alaika atau wa alaikum. Yang lebih umum wa alaikum, mau laki mau perempuan wa alaikum. Ini kan kita sehari-hari, apalagi ibu-ibu yang biasa terkenal rajin ngaji, mereka nganggapnya kan kita ini orang baik ya. Nah, iya, mereka itu nganggapnya kita ini orang baik, pokoknya ahli surga lah. Makanya mereka kalau ketemu kita, assalamualaikum Bu Haji, ya kan? Lah maka yo jawab waalaikum. Lah kok cuman segitu jawabnya? Lah kamu beda sama saya. Lah kalau pengen saya jawab salam ya login lah. Login, syahadat dulu. Lah mengucap salam, kita mengucap salam hukumnya sunnah secara umum. Makanya saya tambahin, nanti ibu-ibu jawab enggak, belum tentu lagi. Secara umum menjawab salam hukumnya wajib. Ntar ada yang oh, belum tentu gitu. Diajarin ngeyel ya. Ya bukan ngeyel, maksudnya hukum fikih itu memang koma. Koma, zakat fitrah wajib, belum tentu. Malah ada kalanya dizakati, bukan bayar. Lah iya. Lah mengucap salam hukumnya sunnah, menjawab salam secara umum hukumnya wajib. Tapi dalam hal ini mengucap salam walaupun sunnah pahalanya lebih gede daripada yang jawab salam. Sunnah walaupun secara umum sunnah itu pahalanya lebih rendah daripada yang wajib. Tapi dalam hal ini sunnah lebih tinggi daripada yang wajib. Ngucap salam hukumnya sunnah, jawab salam secara umum wajib. Tapi wajib dalam hal ini pahalanya lebih rendah daripada sunnah. Contoh lain, orang yang punya utang. Ada orang punya utang ke kita, kita nagih ngingetin itu hukumnya wajib, ngikhlasin hukumnya sunnah. Tapi dalam hal ini ngikhlasin pahalanya lebih besar daripada nagih. Iya kalau 100-200 ribu mah masih ikhlas yo. Ya kalau jutaan yo, wah, apalagi dulu udah jual cincin kenangan karena dia bilangnya kepepet, ya udah deh ini mau ngikhlasin dia abot ya. Lah makanya pahalanya lebih besar daripada yang wajib. Maka bilangnya wajib belum tentu pahalanya lebih besar daripada sunnah, karena ada hal-hal tertentu yang ternyata sunnah itu pahalanya lebih tinggi daripada yang wajib. Nah, etika bertamu yang selanjutnya tadi adalah wassalamu ba'dahu, mengucapkan salam. Lah apakah ketika selesai mengucap salam ada yang jawab waalaikumsalam langsung kita masuk? Jangan dulu. Jangan dulu. Jangan langsung masuk. Kalau memang sudah dipersilakan masuk, masuk. Karena bisa jadi kan dia belum siap. Belum siap kok. Ya belum siap lah. Ada orang lain yang masuk ke rumahnya. Bisa jadi rumahnya lagi berantakan. Bisa jadi suaminya lagi tidur di ruang tamu. Telon nggak pakai baju. Lah kalau ada orang lain masuk kan ya bahaya. Walaupun bestie kan tetap orang lain. Yang lebih bahaya malah kadang bestie itu yuk. Tonton sinetron Indosiar yuk. Nah ini yuk, yang rebut suaminya kan biasanya malah nggak bestinya kan. Makanya dalam Islam itu sampai dibatasi kayak segitunya. Bertamu ke rumah yang orang lain walaupun udah bestie, temen akrab lah pokoknya. Sohib apa bestie? Bestie ya. Itu kalau memang belum diizinkan sama tuan rumah, jangan langsung masuk. Ketika kita sudah menjawab, mengucap salam, jangan langsung masuk. Dan juga di sini Imam Al-Ghazali bilang, tarkus sami ila man fil manzil. Jangan nguping omongan orang yang di dalam. Wah ini yo, enaknya emang nguping kok yo. Kalau di dalam ada suara klening itu kuping kita dipepetin. Ada gosip apa sih? Jangan nguping omongan orang yang di dalam. Kita udah mengucap assalamualaikum. Dan kebetulan karena di dalam ini lagi rapat penting.
Mungkin kan masih melanjutkan rapat kan, kita yang di luar kok ada resek kuping dipepetin. Wah, wes bahaya. Biasanya kita itu kalau ada kabar baru selentingan ini malah penasaran kok ya. Malah kuping dilebar-lebarin kok biar denger. Imam Al-Ghazali itu, beliau itu ngajarin kita itu sampai segitunya menjaga etika. Bertanya kabar saja. Bertanya kabar itu kan baik ya. Gimana Bu, kabarnya sehat? Baik. Tapi jangan sampai kita bertanya yang memancing orang itu untuk bohong. Umpama kita kadang tanya itu kan untuk apa ya? Kalau orang Jawa itu abang-abang lambi. Apa namanya? Iseng. Nanya itu iseng, aslinya kita sudah tahu, cuman kalau ketemu orangnya untuk buka omongan kadang nanya, Ibu gimana sekarang, anaknya kabarnya? Padahal mohon maaf ya, anaknya lagi kena masalah semua. Kalau kita tanya dia mau jujur kan malu. Akhirnya alhamdulillah Bu, anak saya yang gede udah diterima kerja, padahal udah nganggur tahun-tahunan. Dia bohong itu karena awalnya dari pertanyaan kita kan. Berarti kita yang memancing dia untuk bohong. Itu Imam Al-Ghazali ada tulisan namanya kitab Afatul Lisan. Bahayanya lisan. Sampai bertanya kabar saja, kalau memang menyebabkan orang itu bohong, maka jangan tanya. Ya wis, nanya yang tadi gimana Bu, sehat? Sehat. Wis, selesai. Ini kadang kita enggak yuk, kepo mulu. Anak lu yang dulu kuliah di sono sekarang di mana? Lah, dia mau jawab nganggur kan gak enak, kuliah mahal-mahal di kampus terkenal. Mau jawab aduh nganggur. Kadang-kadang ada sih orang yang jujur ya ada, cuman kan kadang rata-rata orang ini gengsi, apalagi kuliahnya di tempat favorit, bayarnya mahal. Lah terus kita tanya, Bu, anaknya yang dulu kuliah di sono sekarang kerja di mana? Akhirnya dia bohong, oh sekarang kerja di Pemda. Nutupi. Ini beratnya aslinya orang. Lah terus gimana? Apakah kita diem aja? Ya jangan. Diem aja dianggap itu orang masih hidup apa enggak malah gitu. Bahaya. Jadi tarkul sam'i ila man fil manzil. Jangan nguping omongan orang yang ada di dalam rumah. Kemudian ketika kita bertamu, ketika masuk ke rumah orang tutup mata, ketika keluar tutup mulut. Ngerti gak maksudnya Bu? Kalau masuk ke rumah orang tutup mata, kalau keluar ke rumah orang tutup mulut. Ini ya bukan perkara mudah ya. Kita kalau masuk ke rumah orang, mata kita itu kan muter aja ya. Kordengnya bagus, belinya di mana? Oh ternyata foto itu anaknya toh. Oh, muter aja mata itu ya. Kita banget apa bukan sih ya? Kita kalau bertamu, kata Imam Al-Ghazali, ketika masuk ke rumah orang tutup mata. Bukan kok berarti harus merem, bukan. Ya enggak, ya wis biasa aja biasa. Cuman kan mata ini kadang nggak bisa disetir, muter. Ya. Begitu nanti keluar rumah tutup mulut. Ini ya bukan perkara mudah, abot. Kita kalau pulang bertamu ke rumah orang, ketemu temen, enaknya, Bu tahu nggak? Ya Allah, itu orang kalau keluar dandannya menor, rumahnya kayak kapal pecah. Ada jemuran di ruang tamu, ada panci di atas bangku. Ya Allah. Ini kebiasaan kita banget ya. Islam itu ngajarin kita sampai segitunya ya, menghormati privasi orang. Tapi kadang kita malah demen ya. Apalagi ibu-ibu yang tugas nyatetin anak-anak nyamuk itu. Loh itu tugas mulia loh Bu, bagus. Cuma tadi ketika masuk tutup mata, ketika keluar tutup.
Lah kalau untuk evaluasi mah monggo, tapi kan intern dengan orang yang bersangkutan. Ini diomongin. Petugas Bu ya. Lanjutin Bu, bagus Bu. Lah iya itu tugas baik untuk biar terhindar dari penyakit apa namanya? DBD bagus. Cuman ya tadi karena kita masuk ke rumah orang. Yuk bahasanya pas ya Ibu kan masuk ke rumah orang. Kalau Jumat ya. Iya, hari Jumat muter ya, anak nyamuk dicatetin ya. Halo. Saya kan punya saudara di Jalan Duku. Pagi-pagi saya pernah di situ ada ibu-ibu masuk pakai seragam bawa map. Saya tanya, "Apaan, Bu?" "Ini Pak Ustadz, apa namanya tadi?" Jumantik. Nah, saya tanya, "Jumantik kan saya nggak tahu. Jumantik itu apa?" "Itu Pak, jentik-jentik nyamuk." "Lah kok dicatetin?" "Lah ini ada datanya." "Oh, anak nyamuk dicatetin." Ya bagus. Cuman ya tadi ketika masuk tutup mata, ketika keluar tutup mulut. Ibu ya. Ini kadang yo orangnya cakepnya kayak gitu dan dari kamar mandinya. Kalau niat nasehatin ya jangan sama orang lain, sama orangnya itu. Ya, ini sama orang lain diomongin, giliran ada orangnya. Ini malah bukan untuk perbaikan, tapi malah untuk bahan gosipan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Begini amat ya. Keseharian kita padahal ini ya. Kita ini kan hampir, ya enggak tiap hari lah ya, hampir tiap hari bertamu ke rumah orang. Lah ketika bertamu itu etikanya itu tadi Imam Al-Ghazali ngajarinya sampai segitu, menjaga perasaan orang yang kita tamui itu tadi. Kemudian wal istidzanu ba'da salam, meminta izin ketika sudah mengucap salam. Fa in adzina lahu wa illa raja'a wa lam yaqif. Minta izin kalau memang diizinkan masuk, kalau enggak diizinkan ya wes balik pulang. Walam yakif, dan jangan begegek berdiri di depan pintu. Begegek yo. Jublek. Bahasa Jakartanya apa? Jublek. Depan pintu aja. Apa? Ngejedok. Kayak kalau bahasa Jawanya begegek. Diem aja di depan pintu. Padahal udah, "Bu, mohon maaf, saya nggak terima tamu." Tapi kayaknya kadang jarang ya orang yang berani dengan jujur, "Mohon maaf Bu, hari ini saya nggak terima tamu." Padahal itu boleh loh. Kita itu karena kita orang Indonesia, itu rata-rata kan rasa tidak enaknya itu tinggi. Asal udah ada orang yang assalamualaikum, walaupun dia, "Bu, mohon maaf ini pagi-pagi mengganggu," kita bilang, "Oh enggak apa-apa." Padahal artinya, pagi-pagi namu, mandi belum, apa-apa belum. Kita orang Indonesia itu kebanyakan enggak enaknya. Bener ya? Kita nih perut lapar, sampai kerucuk, ditawarin makan, udah. Padahal perutnya, boyo yang jujur loh. "Bu, makan." "Alhamdulillah." "Beneran belum sarapan?" "Lu jujur." Ini kita itu seringnya gitu kan ya. Begitu keluar ke sono, mampir ke warung makan nambah. Tadi ditawarin, gak mau. Ya Allah, Indonesia banget lah ya. Orang Indonesia itu yang terkenal gak enakan. Gak enak, sungkan, malu. Padahal hatinya mah pengen banget. Boyo sekali-kali yang jujur. "Bu, alhamdulillah pagi-pagi saya udah ada sarapan." "Ya, sarapan bareng." "Alhamdulillah tadi memang saya di rumah belum masak." Kayak kan gitu ya. Ini rata-rata kita kan udah. Padahal mah dari pagi ya belum sarapan, ngeteh juga belum. Itu kejujuran. Ya Allah, ini etika sehari-hari, pergaulan kita sehari-hari. Minta izin kalau diizinkan masuk, kalau nggak diizinkan ya wes. Tuan rumah itu berhak untuk tidak menerima tamu. Ya kadang ya yang bertamu ngotot, yang tuan rumahnya kadang yang nggak enakan tadi, asal udah assalamualaikum, monggo silahkan masuk.
Aduh, kita ya begitu ya. Iya, begitu. Kemudian wala yaqulu ana. Ketika kita bertamu jangan wala yaqulu ana itu artinya jangan banyak nanya. Itu lukisan beli di mana? Itu ordeng beli di mana? Itu kredit apa cash? Ya wes pokoknya kita niatnya bertamu-tamu, kalau memang niatnya ada perlu apa ya ngomong apa adanya. Habis itu udah ini kadang kita itu banyakan bahasa basinya, mau minjem duit aja ngomongnya muter. Iya, aduh rumah ibu enak ya, adem, halaman luas, depan rumah ada pohon mangga, ada teras, ujung-ujungnya ada 100 gak? Ya Allah, Rabbi walillahil hamd. Lah iya. Ujung-ujungnya ada 100 enggak? Ngutang ya boleh, dalam Islam enggak dilarang ya. Tapi dalam Islam kalau ngutang ada etikanya, ada adabnya. Quran surat terpanjang surat apa? Al-Baqarah. Bener ya? Sering dibaca? Kok sering tapi sambil senyum? Di Al-Baqarah itu ada surat terpanjang 282 ayatnya. Itu seakan-akan mengindikasikan masalah utang ditaruh di surat terpanjang, di ayat terpanjang. Jadi kalau utang urusannya jadi panjang. Dalam awal ayat bunyinya ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubu. Nah itu yang bawa Quran 282. Bener ya? Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Berarti yang dituju, yang mau diajak ngomong ini orang iman. Ini iman semua ya? Nah, kalau iman berarti harus ngikuti ayat itu. Bener Bu? 282 itu yang bawa Quran Al-Baqarah. Pokoknya disitulah pokoknya juz 3 itu. Sebelum itu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubu. Ketemu ya? Berarti yang diajak omong, yang kena hukum ini nanti orang yang iman. Kalau nggak iman mah terserah. Ini yang diajak omong yang iman. Idza tadayantum, ketika kalian utang. Bidainin ila ajalim musamma, yang pembayarannya itu ditentukan waktunya. Bu, pinjem dulu ya 500.000. Kapan ini balikinnya? Ntar tanggal 12. Sekarang tanggal berapa, Bu? Lah iya. Kalau ngadain perjanjian utang piutang yang pembayarannya tempo waktunya, perintah Islam apa? Faktubu. Catat, tulis. Ini yang jarang kita lakukan loh. Kalau utang yang gede udah ada, kalau motor udah ada leasing ya. Kalau rumah udah ada bank. Kalau panci, daster udah ada Mang Dadang, Mang Acep, yang punya buku kitab kecil-kecil diatur taruh di atas jendela. Orang sini ada yang punya kitab itu. Yang kitab kecil-kecil yang bacanya susah, biasanya ngaruhnya di atas pintu. Coret-coret aja udah. Sekarang udah nggak ada ya. Udah pakai pinjol. Yang repot itu kadang ngutang ke ini loh, teman-teman begini loh, umpama nih ya. Umpama ntar pulang ngaji. Kebetulan ibu emang nggak bawa uang sama sekali. Ketemu tukang bakso pengen. Bu, pinjem dulu dong 15.000. Pengen lagi makan bakso. Ya, karena temen ya udah nih. Beli itu bakso 15.000. Tadi statusnya minjem. Kalau minjem yo pulangin, kalau ngutang bayar. Lain kalau minta dong 15.000. Lah itu. Iya. Ntar jangan-jangan minta lagi bahasanya nih.
Kalau ngutang yo bayar, kalau minjem yo ulangin. Itu loh yang kadang bahaya terlupakan itu. Yo kalau ngajinya itu besok hari Jumat di sini, Sabtu di mana ketemu lagi, insya Allah inget itu. Oh saya sama ibu itu utang 15.000. Coba kalau ngajinya seminggu sekali, Jumat ketemu Jumat. Jumat depan dilalah dia nggak hadir. Jumat depannya dia hadir, ibu yang minjemin duit ganti nggak hadir. Udah 3 minggu, 15.000 bisa-bisa lupa. Kalau nggak dicatat. Lah kita itu kadang kan nyepelenya 15.000 aja kok dicatat. Kayak gitu ya. Mau seberapapun kalau utang ya tetap utang. Mau 15.000 kak ya tetap. Ada hadis nafsul mu'min mu'allaqah bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin nanti menghadap Allah langkahnya terganjal, terhalang oleh utangnya sehingga utang itu dibayar. Lah umpama yo yang tadi kasus minjem 15.000 buat beli bakso tadi loh. Ya kan? Umpama nggak usah gede-gedean lah, contoh kecil-kecilan 15.000 buat beli bakso semangkok. Padahal semangkok cuma 12.000 kalau yang didorong ya. Kan kembali 3.000 buat beli es teh itu. Umpama sampai meninggal itu belum dibayar. Seumpama. Begitu nanti di yaumul akhir kita udah bangga bawa pahala sholat, pahala puasa, pahala haji, umroh seminggu 2 kali. Rumahnya deket Ka'bah. Umpama ibu asalnya tinggal di sini, kebetulan punya anak kuliah, ketemu jodoh orang Arab, ibu diboyong tinggal ke sono. Berarti Senin umroh, Kamis umroh lagi. Loh, rumahnya deket kok. Pahalanya buahnya kayak begitu. Bangga kan begitu mau masuk surga. Mu'allaqah bidaini hatta yugda'anu. Takutnya itu 15.000 bakso nutup pintu surga. Belum, waduh 15.000. Lah kalau orangnya nagih, bisa-bisa itu nagih minta pahala sholat. Di sono udah gak ada duit. Lah iya. Pahala kita mau punya utang. Lah iya. Makanya budaya di kita itu bagus sekali itu. Ibu kalau ada tetangga kanan kiri meninggal pernah ikut sholat jenazah enggak? Enggak sih. Enggak di sini. Yang di sini-sini loh. Enggak. Tapi kalau haji umroh kok ya pada sholat jenazah ya? Iya kalau di sana ya. Kalau di sini Kenapa itu? Padahal di sono di sini sama. Cara sholatnya ya sama begini doang 4 kali. Sebelum atau setelah sholat jenazah biasanya itu kan ada sambutan, entah dari keluarga atau entah dari tokoh masyarakat setempat. Salah satu isi sambutan itu ngingetin masalah. Bapak Ibu jamaah semua, kalau almarhum ini ada utang yang belum dibayar atau janji yang belum terpenuhi, mohon menghubungi ahli waris. Lah umpama yang 15.000 itu ibunya mau nagih, malu cuma 15.000, enggak ditagih, wong saya yo butuh buat beli bakso juga. Terlalu. Makanya Islam itu aturannya aslinya udah komplit biar enggak terjadi perselisihan ketika utang piutang. Catet. Kadang-kadang orang berantem gara-gara utang piutang itu kan karena perselisihan ya. Yang satu bilang utang kamu sudah, enggak, utang saya cuma 700. Begitu didamaikan sama-sama enggak punya bukti, sama-sama enggak punya catatan, gimana yuk? Lah iya. Makanya Islam itu untuk menghindari perselisihan, yang ngutangi yo nyatet, yang ngutang yo. Lah sekarang kan gampang, ada HP yo. Nah, kalau dulu sih harus ada buku, lah sekarang ada HP, tinggal tulis di memori. Pok Hindun utang 15.000 buat beli bakso pulang ngaji. Ada yang namanya Hindun, gak ada ya? Gak ada. Saya pernah ngajar begini bikin contoh, ada pas namanya orangnya duduk depan saya lah. Makanya namanya saya ganti Hindun. Dulu saya kasih contoh namanya Warti, ya kebetulan depan saya orangnya.
Catet. Ini kayaknya sepele. Tapi akan jadi persoalan panjang di kemudian hari kalau belum selesai. Lah iya gimana yang jutaan? Ini contohnya yang kecil-kecilan aja dulu lah, yang 15.000. Apalagi yang 15 juta ya. Dan uniknya kita itu ketika ngutang datang ngemis-ngemis giliran bayar aduh. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan begini, khairun nas khairuhum qada'an. Khairun nas, sebaik-baiknya orang itu khairuhum, mereka yang baik, qada'an, dalam menyelesaikan masalah utang. Kita untuk memenuhi kehidupan kadang yuk utang ya, yuk boleh, Islamnya boleh. Tetapi kalau memang pas udah ada rezeki segera di. Yang bikin sakit hati kan ditagih utang bilangnya nggak ada, besoknya tahu-tahu bikin status jalan-jalan. Itu kan kalau ketemunya orangnya pengen diunyeng-unyeng. Bikin status jalan-jalan sama suami, anaknya nginep di puncak sono. Problem sehari-hari sih memang begini ya. Tapi harus gimana, wong kalau kita menyendiri di dalam rumah ya keliru. Wong kita bukan makhluk individu, kita ini makhluk sosial, hidup berdampingan bermasyarakat. Lah ketika berdampingan di masyarakat memang kesalahan itu pasti ada. Maka di momen-momen tertentu kita saling meminta maaf. Ini selesai ngaji nih. Ini bisa jadi ketika dari rumah tadi nggak ada masalah, ketika ngaji malah timbul masalah. Gara-gara besek ketuker. umpama. Ya awalnya dari rumah baik-baik ngobrol bareng, begitu pulang malah musuhan. Ya wes, makanya ketika pulang ngaji, orang-orang tua kita akan ngajarin sallallahu alaihi Muhammad salaman. Lah salaman itu walaupun mulut nggak ngucap maaf, tapi itu sebagai simbol permintaan dan memberi maaf. Kalau ngucap ngomong satu-satu ya kelamaan ya. Ya wis pokoknya saling sama-sama tahu kalau kita salaman itu artinya saling memaafkan. Walaupun memaafkan kalau utang ya harus. Loh kok enak. Begitu maaf langsung utang lunas. Bayarnya pakai maaf. Apalagi kalau nih saya pinjam 15.000, besok kalau ketemu lunas. Loh enak ketemu langsung lunas kalau belum bayar. Ini budaya kita yang begitu indah, luar biasa. Selesai kita kumpul-kumpul, biasanya pulang salaman. Walaupun niatnya awalnya baik, saya yakin dari rumah semua niatnya baik. Niat ngaji baik. Ada lagi arisan atau PKK, saya yakin niatnya baik. Tapi kadang ketika ngaji, ketika arisan, ketika PKK malah timbul masalah. Ketika itulah selesai bubar, salaman itu simbol sebagai saling meminta dan memberi maaf. Kecuali laki-laki kayak saya, ya orang nggak perlu lah ya. Ya penting pokoknya maafin Bu ya. Ibu-ibu, ya wes. Masalah besok dibikin lagi itu kan urusan besok. Nunggu lebaran baru maaf, berkelamaan. Wallahu a'lam bishawab.